Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Nurul Iman yang semoga dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan kebaikan, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas biografi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membedah biografi sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan keutamaan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kita sebutkan di antara keutamaan beliau adalah sosok yang berani. Beliau berani menunjukkan keislaman beliau di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy. Walaupun itu mengakibatkan beliau dikeroyok oleh orang-orang Quraisy, membuat beliau terluka, tapi beliau tidak gentar untuk menyatakan keislamannya di hadapan mereka. Demikian juga kita telah sebutkan di antara keutamaan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW memuji beliau sebagai orang yang paling jujur dan paling menepati janji. Demikian juga Nabi memuji Abu Dzar Al-Ghifari sebagai sosok yang tawadu. Bahkan ketawaduan Abu Dzar Al-Ghifari disamakan oleh Nabi SAW dengan ketawaduan Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Maka ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa pada sosok Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nah, kemarin kita sudah masuk ke dalam pembahasan wasiat-wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar. Ya, telah kita sebutkan bahwa Abu Dzar ini pernah meminta kepada Nabi SAW untuk dijadikan pegawai beliau, entah itu mengumpulkan zakat ya atau yang semisalnya. Namun Nabi SAW tidak memberikan jabatan tersebut kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dzar mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tastamiluni?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mempekerjakanku, tidak mengangkatku sebagai pegawai negara? Qala fadaraba biyadihi ala mankibi. Kemudian Nabi SAW memukulkan tangan beliau ke pundaknya Abu Dzar sambil mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah sosok yang lemah dan pekerjaanmu itu adalah amanah. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Nabi tidak mau memberikan pekerjaan tersebut kepada Abu Dzar walaupun untuk mengurusi harta anak-anak yatim. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, hal tersebut karena Nabi melihat Abu Dzar ini adalah sosok yang kaku. Ya, bisa jadi kalau beliau diamanahi untuk mengelola harta anak-anak yatim, maka beliau infakkan semuanya, beliau sedekahkan harta tersebut. Maka ini akan menimbulkan kemudaratan kepada anak-anak yatim tadi, ya, karena harta tersebut akan bermanfaat bagi mereka di masa depan. Ketika mereka sudah bisa untuk mengelola harta mereka, maka harta yang sebelumnya dipegang oleh walinya ini dikembalikan kepada mereka untuk dikelola sendiri. Nah, kalau sudah dibagi-bagikan, apa yang akan diberikan kepada anak-anak yatim tadi ketika mereka sudah dewasa? Jadi inilah alasan kenapa Nabi SAW tidak memberikan jabatan tersebut kepada Abu Dzar, karena sikap beliau yang kaku. Ya, padahal kalau seseorang itu diberi amanah lalu dia tidak bisa melaksanakan amanah tersebut, maka amanah tersebut akan menjadi sumber kerugian bagi orang tadi. Makanya hati-hati Anda ketika memegang sebuah jabatan.
Kalau jabatan itu dipegang tanpa adanya amanah, maka jabatan ini akan menjadi sebab kerugian terbesar seorang hamba ya di hari akhirat nanti. Kata Nabi SAW, wa innaha yaumal qiyamah hizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Sesungguhnya jabatan itu pada hari kiamat akan menjadi penyesalan, ya, akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan cara yang hak, kemudian dia melaksanakan tugasnya dengan benar. Jadi seseorang itu kalau dia diberikan tanggung jawab tapi kemudian tidak dilaksanakan dengan baik, itu akan menjadi sumber penyesalan di akhirat nanti. Makanya kalau kita itu tidak punya jabatan, ya mungkin kita patut bersyukur ya. Kemungkinan kalau kita diberi jabatan tadi, ya tanggung jawabnya berat. Kalau tidak bisa kita laksanakan, ini akan menjadi sebab penyesalan di akhirat nanti. Nah, kemudian di antara wasiatnya Nabi SAW kepada Abu Dzar ada 7 poin, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. 7 poin nasihat yang diberikan khusus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Abu Dzar Al-Ghifari dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in." Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, kekasihku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku 7 wasiat. Nah, ini kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, 7 wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama kata beliau, bihubbil masakin wa an adnu wa minhum. Yang pertama kata Abu Dzar, agar aku mencintai orang-orang miskin dan mendekat kepada mereka. Jadi Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Islam bukan agama yang diskriminatif, yang hanya mementingkan kepentingan orang-orang kaya. Tapi yang namanya Islam semua itu dirangkul. Yang kaya dan miskin semuanya merupakan bagian dari Islam. Maka jangan sampai orang-orang yang miskin ini termarginalkan, terpinggirkan. Nabi berpesan kepada Abu Dzar agar dia memperhatikan kondisi orang-orang miskin dan mendekati mereka, jangan justru menjauhi. Ya, maka ini adalah wasiat yang terutama bagi orang-orang yang punya jabatan, punya kekayaan. Jangan kemudian dengan jabatan dan kekayaan Anda menjauh dari orang-orang miskin. Tidak mau berteman kecuali hanya dengan orang-orang kaya. Tidak mau bergaul kecuali dengan orang-orang yang berada, orang-orang yang punya jabatan. Tidak. Tapi semuanya harus dirangkul. Ini prinsip dalam Islam, tidak boleh ada diskriminasi antara yang kaya dan yang miskin. Justru hendaknya ada saling tolong-menolong. Yang kaya menolong yang miskin, kemudian mereka bersama-sama menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling bahu-membahu. Maka ini wasiat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fauqi. Ya. Dan hendaknya aku melihat pesannya Nabi SAW kepada Abu Dzar. Beliau berpesan kepadaku agar aku melihat orang yang berada di bawahku, dan janganlah aku melihat kepada orang yang berada di atasku. Maksud wasiat Nabi ini dalam masalah dunia, Bapak dan Ibu. Jadi kalau dalam masalah dunia ini, kita itu hendaknya melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Kenapa kita diperintahkan untuk melihat ke bawah? Agar lebih mudah bagi kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Saat kita melihat orang yang lebih kurang, yang kurang daripada kita akan bersyukur. Masih ada orang yang lebih susah daripada saya. Ya. Tapi kalau kita melihat ke atas, kita akan selalu merasa kurang. Kita akan meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan olehnya kepada kita. Ya. Orang kadang-kadang dia merasa kurang terus. Kenapa? Lihatnya ke atas. Kalau dia lihat ke bawah, dia akan lebih mudah untuk bersyukur. Alhamdulillah, saya punya tempat untuk bernaung. Ada orang-orang yang tinggal di bawah jembatan. Ada orang-orang yang tidur di jalanan, ya, beratap langit dan bintang. Saya alhamdulillah punya tempat untuk berlindung, bernaung.
ketika hujan deras ya, kita sekarang sering sekali hujan deras disertai dengan angin. Itu kalau orang yang nggak punya rumah tuh bagaimana? Ya, yang tidurnya kadang-kadang di gerobak-gerobak mereka, itu bagaimana kehidupan mereka? Maka jika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anugerah rumah walaupun masih kontrak, ya alhamdulillah. Ya, ada tempat untuk melindungi kita dari dinginnya cuaca, dari hujan yang deras. Alhamdulillah. Ketika kita masih diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat banyak orang yang tidak bisa makan. Coba lihat saudara-saudara kita di Palestina, ngantri mereka. Ya, kadang-kadang bantuan dari internasional tuh nggak boleh masuk sama Israel, nggak bisa makan mereka. Dapatkan air bersih saja susah. Kita alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa mendapatkan air bersih. Lihat, kita kajian saja ada hidangan yang bisa kita konsumsi, alhamdulillah. Mereka masjid-masjidnya dihancurkan, rumahnya dihancurkan, tinggal di puing-puing. Makanya dengan melihat ke bawah, kita akan menjadi hamba yang mudah untuk bersyukur. Jangan melihat ke atas, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau melihat ke atas, kita akan merasa senantiasa kurang mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Ya, makanya hati-hati ya, lihat video-video, konten-konten yang ada di YouTube ya. Banyak orang yang pamer kekayaan. Ya, ada artis baru bikin rumah, kemudian dia pamerkan showernya. Showernya itu Pak, yang buat ngalirkan air itu Pak, harganya $700. Shower itu Pak, yang ngalirkan air itu $700. Coba shower tok. Saya kadang nggak habis pikir itu apa kelebihan shower itu. Apakah orang itu kalau mandi airnya keluar dari shower itu kemudian begitu selesai mandi jadi tambah cantik begitu ya? Kan sama saja. Bapak pakai gayung aja gebyur gitu kan sama saja, bersih juga ya. Shower $700. Kemudian bathtubnya itu, bathtub itu yang tempat untuk berendam ya, $3.200. Buat apa gitu ya? Padahal kita ya mandi pakai ciduk ya, bersih juga, enak juga, seger juga. Tapi orang kalau dia suka nonton konten-konten seperti ini, waduh, merasa bahwa dia nggak dapat apa-apa di dunia. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada dia itu telah mencukupi dia. Dia bisa hidup dengan enak sebetulnya. Tapi karena melihat orang-orang tadi yang pamer kekayaan, dia merasa dirinya belum cukup. Ya. Kita lihat ada fenomena sekarang yang terjadi ya. Anak-anak muda nih yang gadis-gadis remaja banyak yang menjual diri. Kenapa? Biar dia nanti pamer sama temannya punya iPhone, punya ini, punya itu, bisa pakai baju yang bagus, jual diri. Ya, padahal kalau dia melihat ke bawah, dia mensyukuri apa yang ada, sudah ya. Tapi karena itu tadi, konten-konten yang merupakan racun masuk ke dalam benak anak-anak kita. Dia nggak mensyukuri apa yang ada. Akhirnya dia melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kekayaan yang sama. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW yang diwariskan oleh Nabi kepada Abu Dzar, agar kita itu senantiasa melihat ke bawah. Ya, jangan melihat ke atas. Ini dalam masalah dunia. Tapi dalam masalah akhirat justru kita harus lihat orang yang lebih daripada kita, yang lebih rajin sholat, lebih rajin sedekah, ya, lebih rajin ibadahnya, lebih rajin tilawatul Quran. Mereka inilah yang harus menjadi yang harus kita lihat. Ya, agar kita terpacu. Oh, saya ini nggak ada apa-apanya sama fulan ibadahnya. Kita terpacu. Jangan lihat yang ke bawah. Alhamdulillah saya sholat, si fulan nggak sholat. Ya udah ya. Padahal kalau kita lihat yang lebih, masya Allah, fulan ini bukan hanya sholat wajibnya saja yang dia jaga, tapi sholat sunnahnya, sholatnya juga dia laksanakan di masjid terus. Kita jadi terpacu. Ya, jadi kalau masalah dunia, jangan lihat ke atas. Tapi kalau dalam masalah akhirat, kita lihat orang yang lebih daripada kita. Kemudian yang selanjutnya, wasiat yang ketiga, wa an asila rahimi wa in jafani. Dan beliau berwasiat kepadaku agar aku senantiasa menjalin hubungan kekerabatanku, walaupun jafani, kerabatku itu berbuat kasar kepadaku. Jadi kita itu walaupun saudara-saudara kita mungkin memperlakukan kita dengan tidak layak, tapi tetaplah kita berupaya untuk menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka. Tetap berbuat baik kepada mereka. Karena yang kita cari itu bukan ridho manusia, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak dalil yang menunjukkan ya keutamaan menyambung silaturahim.
Maka sambunglah silaturahim kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan perlakuan baik dari saudara-saudara kita. Ya, apa wasiatnya Nabi kepada Abu Dzar? Ya, jalinlah hubungan kekerabatanmu walaupun mereka bersikap kasar kepadamu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, wa an uksira min la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang keempat, agar aku memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ini untuk senantiasa menyadarkan kita bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang lemah. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, itu tidak akan kita peroleh kecuali dalam pertolongan Allah. Jangan kemudian Anda jumawa, saya bisa mencapai derajat ini karena kepintaran saya, karena kecerdasan saya, karena kelihayan saya. Jangan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa sampai di posisi ini semua karena keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya tadi saya melihat ada koneksi, ada ketersambungan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling tawadu itu siapa? Abu Dzar. Ya, tawaduknya beliau seperti tawaduknya Nabi Isa. La haula wala quwata illa billah. Ini yang diwasiatkan oleh Nabi untuk senantiasa beliau ucapkan. Kita juga bisa jadi apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa punya pekerjaan yang layak kecuali karena pertolongan dari Allah. Kita nggak bisa punya jabatan kecuali karena pertolongan dari Allah. Kita tidak bisa mendapatkan rezeki ya untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Demikian juga adik-adik ya, nggak bisa kita menyelesaikan studi itu kecuali dengan pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Betapa banyak orang yang pintar, yang cerdas, nggak selesai studinya. Ya, maka la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kelima, wa an atakallama bimurril haqq. Ya. Yang kelima, bahwa hendaknya aku ya mengatakan yang benar itu benar walaupun pahit. Ya, mengatakan yang benar itu benar walaupun pahit. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari ini pada akhirnya beliau itu hidup sendiri. Kenapa? Karena prinsip ini yang beliau pegang. Ketika ada satu hal yang beliau pandang sebagai kemungkaran, beliau sampaikan. Ya, walaupun pahit konsekuensinya. Karena memang kita dalam hidup ini Bapak dan Ibu nggak bisa untuk membuat ridho semua manusia. Ridho nas, kata Imam Asy-Syafi'i, ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak pernah akan kita capai. Anda ngomong A, sebagian orang ridho, sebagian nggak ridho. Anda ngomong B, yang lain ridho, yang sebelumnya nggak ridho. Maka dalam hidup ini yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, selesai. Ya, dan barang siapa yang mencari ridho Allah, maka akan dengan mudah Allah Subhanahu wa taala membuat ridho hati manusia. Karena hati manusia berada di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka fokuslah dalam hidup ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, jangan mencari ridho manusia. Katakan walaupun pahit. Kemudian yang keenam, wala ta'khuduni fillahi laumatul laim. Dan jangan sampai aku takut kepada celaan orang yang mencela selama aku berada di jalan Allah. Ini mirip dengan wasiat sebelumnya. Jadi jangan takut, akan senantiasa ada orang yang mencela kita walaupun kita berupaya untuk berbuat sebaik mungkin. Ya, dulu pernah kita ceritakan Sirah An-Nabawiyah di perang Tabuk. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menginfakkan harta mereka dalam perang Tabuk, dalam persiapan perang Tabuk. Maka ketika ada sahabat yang membawa banyak harta, ya, ketika mereka membawa banyak harta, apa kata orang munafik? Ya, orang ini riya. Sedekah banyak-banyak biar dilihat oleh manusia. Kemudian ada yang membawa sedikit harta, dia berinfak juga, tapi sedikit. Maka apa kata orang munafik? Ya, Allah tidak butuh infaknya. Ya, sedekah banyak salah, sedekah sedikit salah. Maka kita tuh pasti akan ada selalu orang yang mencela.
Tapi hidup ini bukan mencari ridho manusia, mencari ridho Allah. Maka jangan pedulikan orang yang mencela selama Anda berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang ditanamkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dan yang terakhir, wa an la as'alan nas syai'an, dan beliau berwasiat kepadaku agar tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia. Jadi berupaya untuk independen, mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Merasalah cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kita mengharapkan apa yang ada di tangan-tangan manusia. Ya, apa yang Allah anugerahkan sudah cukup. Makanya kekayaan yang hakiki itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bi kathratil arad wa innamal ghina ghina'un nafs. Yang namanya kekayaan sejati itu bukanlah banyaknya harta, tapi hati yang merasa cukup. Ya, kalau orang itu sudah merasa cukup, dia nggak mau mengambil apa yang ada di tangan manusia, kemudian meminta-minta kepada manusia. Nah, kita lihat banyak orang yang suka meminta-minta. Dia kepengen sesuatu, dia minta kepada temannya. Jangan, ya, jaga harga diri kita, jangan meminta-minta. Ya, apalagi sebagian orang menjadikan mengemis itu menjadi mata pencaharian mereka. Ya, Bapak dan Ibu, saya selalu dalam banyak kajian itu mengingatkan kaum muslimin, kita itu kalau mau sedekah kepada orang yang jelas membutuhkan. Ya, ada saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan, inilah yang menjadi tempat penyaluran sedekah kita. Kalau kita memberikan kepada orang yang memang profesinya pengemis, bisa jadi Bapak dan Ibu, mereka ini di kampung halamannya punya rumah lebih mewah daripada rumah Bapak dan Ibu. Pernah dibongkar, coba lihat di TV itu, pernah dibongkar. Ya, di detik.com itu pernah dibongkar. Orang ngemis itu ya sampai bawa uang puluhan juta. Ada yang umroh dengan mengemis ya. Kita nggak umroh, mereka bisa umroh gitu ya. Dengan mengemis. Ya, maka berilah kepada orang yang jelas-jelas membutuhkan. Memang ada orang yang kita kenal, kita berikan kepada mereka. Jangan berikan kepada orang yang memang pekerjaannya mengemis. Mereka ini sindikat, jadi kan itu pekerjaan. Saya pernah, ini pengalaman pribadi. Ada orang yang kerjanya itu mengemis ya. Dia laki-laki sama anaknya perempuan. Ya, bajunya lusuh. Waktu suatu hari saya pernah lewat kawasan di Depok itu dekat Stadion Maguwo Harjo, itu ada Polsek Condong Catur kalau nggak salah ya, Polsek Depok itu. Kemudian naik ya sebelum Casagrande. Saya pernah lewat situ. Ternyata pengemis ini diantar sama istrinya pakai baju rapi, ya, pakai mobil, motornya pun motor kelihatan motor baru. Itu pengemis ditaruh sama istrinya di situ. Kemudian sebelum ngemis cium tangan dulu deh. Istrinya cium tangan. Jadi istrinya kerja di mana, suaminya ngemis. Ya, itu hakikat yang terjadi di tengah-tengah kita. Maka kalau ingin memberi, berilah itu kepada yang jelas, yang memang orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Apalagi kalau mereka saudara kita, tetangga kita, pahala kita semakin double. Ya, didobelkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita bersedekah kepada karib kerabat, kita dapat pahala sedekah dan pahala menunaikan silaturahim. Kalau kita berikan kepada tetangga kita dapat pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada tetangga. Ya. Jadi ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, diantaranya agar beliau tidak meminta-minta kepada manusia. Nah, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini juga pernah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk ya, kisah dalam perang Tabuk disebutkan bahwa Abu Dzar ini punya onta, tapi ontanya itu onta yang tua dan lemah. Jadi selalu ketinggalan. Pasukan udah jalan, Abu Dzar ketinggalan. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari? Dia tinggalkan ontanya, dia jalan kaki, nyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, agar Allah mencurahkan rahmatnya kepada Abu Dzar. Kisahnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah dalam sirah beliau. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lama salla Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Tabuk, ja'ala la yazalu yatakhallafu ar-rajul. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan menuju Tabuk. Jadi perang Tabuk itu perang melawan orang-orang Romawi, dan ini di ujung kehidupannya Nabi alaihi salatu wasallam. Ini perang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi terdengar bahwa orang-orang Romawi sedang menyusun kekuatan untuk menyerang kaum muslimin. Maka Nabi SAW memobilisasi para sahabat ya dalam jumlah yang sangat besar untuk menuju Tabuk. Show of force, menunjukkan kekuatan kepada orang-orang Romawi. Nah, ketika Nabi SAW berjalan, selalu ada orang yang tertinggal. Dia tidak bisa mengikuti rombongan yang besar. Fayakulun, maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, takhallafa fulan." Wahai Rasulullah, si fulan telah tertinggal. Fayaqul, maka Nabi SAW mengatakan, "Da'uhu, in yakun fihi khairan, ya, fa sayulhiqullahu bikum." Apabila memang baik keberadaannya di tengah-tengah kalian, maka pastilah Allah akan mudahkan dia untuk bergabung. Jadi kalau ada orang yang tertinggal, Nabi katakan, kalau memang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, pasti dia akan dimudahkan oleh Allah untuk bergabung. Wa in yakun ghairu dzalika faqad arahakumullahu minhu. Tapi kalau Allah tidak menginginkan ya dia bergabung, maka sesungguhnya Allah telah meringankan kalian dengan ketiadaannya. Jadi biarkan saja, kalau memang Allah inginkan dia bergabung dengan kita, Allah akan gabungkan. Tapi kalau memang Allah menginginkan orang ini tidak bergabung dengan kita, maka beban kita akan semakin berkurang, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Hatta kila, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, takhallafa Abu Dzar wa abta'a bihi ba'iruh." Lalu ada yang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Abu Dzar ketinggalan. Abu Dzar ketinggalan. Abta'a bihi ba'iruh." Dia telah dihambat oleh ontanya. Jadi ontanya onta yang tua, onta yang lemah, lambat sekali dalam berjalan, sehingga Abu Dzar Al-Ghifari senantiasa ketinggalan. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, biarin saja Abu Dzar. In yakun fihi khairan, ya, fa sayulhiquhullahu bikum. Apabila kebaikan yang Allah inginkan, pasti nanti Allah Subhanahu wa taala akan gabungkan dia bersama kalian. Wa in yakun ghairu dzalik faqad arahakumullahu min. Ya, apabila yang selain itu, artinya apabila Allah tidak menginginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah telah mengistirahatkan kalian, mengurangi beban kalian darinya. Jadi alhamdulillah, kalau memang Allah tidak menginginkan dia berada di tengah-tengah kita, berarti beban kita telah berkurang. Qala fatalawwama Abu Dzar radhiyallahu anhu ala ba'irih. Maka kemudian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ya, beliau merasakan kesulitan dengan keberadaan ontanya. Fa'abta'a alaih, ini membuat beliau lambat, tidak bisa menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma abta'a alaihi akhadha mata'ahu faja'alahu ala dhahrihi. Maka karena ontanya ini nggak bisa dikebut, lambat sekali jalannya, apa yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari? Ya, beliau turun dari ontanya, kemudian mengambil perbekalannya, faja'alahu ala dhahrihi, kemudian beliau letakkan di atas punggungnya. Ya, turun beliau dari ontanya, beliau angkut dengan punggungnya sendiri. Fa kharaja yatba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyian. Maka kemudian dia pun berupaya untuk menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dengan berjalan kaki. Yang lainnya naik onta, naik kendaraan, Abu Dzar jalan kaki. Bukan hanya jalan kaki saja, tapi sambil memanggul perbekalan beliau. Jadi sama kayak pasukan infanteri, ya, infanteri, ya, pasukan berjalan kaki. Yang lainnya naik onta, beliau jalan kaki. Sampai kemudian beliau menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa nazala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'di manazilihi wa nadhara nadhirun minal muslimin faqala ya Rasulullah hadza rajulun yamshi ala tariq. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di salah satu tempat, ya, lalu ada salah seorang yang mengawasi bagian belakang pasukan. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza rajulun yamshi ala tariq." Ada seorang laki-laki yang berjalan di jalan kita. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kun Abu Dzar." Maka Nabi SAW mengatakan, mudah-mudahan yang sedang berjalan itu adalah Abu Dzar. Kun Abu Dzar, kata Nabi. Mudah-mudahan yang sedang berjalan menuju kita itu adalah Abu Dzar. Falamma ta'ammalahul qaum qalu ya Rasulullah wa wallahi Abu Dzar. Maka setelah diperhatikan lagi
Dilihat-lihat lagi, benar apa yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berjalan kaki itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, huwa wallahi Abu Dzar. Wahai Rasulullah, demi Allah, dia adalah Abu Dzar. Faqala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, rahimallahu Abu Dzar, rahimallahu Abu Dzar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Abu Dzar. Yamshi wahdah, dia berjalan sendirian. Wa yamutu wahdah, dan dia akan mati sendirian. Wa yub'atsu wahdah, dan dia akan dibangkitkan sendirian. Dan memang ini kemudian terjadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, di penghujung kehidupannya Abu Dzar meninggal dalam keadaan terasing. Beliau tidak meninggal di tengah-tengah para sahabat, tapi beliau meninggal dalam keadaan terasing di sebuah tempat di pinggir kota Madinah yang bernama Robadah. Ya, nanti kita akan sampai di sana, kita akan ceritakan bagaimana penghujung kehidupan Abu Dzar yang beliau akhirnya meninggal sendirian. Baik, ini doa Nabi SAW kepada Abu Dzar, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Abu Dzar. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini bukan hanya memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Nabi SAW, demikian juga di hadapan para sahabat. Ya, terdapat beberapa riwayat tentang pujian para sahabat terhadap Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Di antaranya adalah pujian dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, Abu Dzar atau Ali bin Abi Thalib ditanya tentang Abu Dzar, bagaimana pendapatmu wahai Ali tentang Abu Dzar? Maka Ali mengatakan, wa ilman ajiza anhu, dia telah menjaga ilmu tapi dia tidak mampu untuk mengungkapkannya. Jadi ilmunya Abu Dzar itu banyak sekali, ya, tapi dia tidak mampu untuk kemudian mengeluarkan ilmu tersebut. Wa kana syahihan ala dinihi harisan alal ilm, dan beliau adalah orang yang sangat bersemangat untuk agamanya, dan beliau sangat bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Yukthirus soal, dia banyak bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya tentang ini, bertanya tentang itu, masalah-masalah yang penting beliau tanyakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ajiza an kashfi ma indahu minal ilm, tapi dia tidak mampu untuk mengungkapkan apa yang telah dia ketahui. Jadi banyak sekali ilmunya Abu Dzar. Jadi ada sebagian orang yang diberikan ilmu tapi dia tidak punya kemampuan untuk menyampaikan ilmu tersebut. Entah mungkin karena kelemahan pada dirinya, ketidakmampuan dia untuk merangkai kata-kata. Ilmunya banyak tapi dia tidak mampu untuk ungkapkan. Ada orang yang sebaliknya, ya, dia tidak punya ilmu tapi punya keluasan dalam berbicara. Ya, yang paling bagus adalah orang yang punya banyak ilmu dan punya kefasihan dalam menyampaikan ilmu. Ya, ada orang yang pintar sekali tapi ketika dia menyampaikan ilmu orang nggak paham sama sekali. Ya, ketika ditanya oleh mahasiswanya, kamu tahu nggak apa yang disampaikan Pak dosen? Nggak paham sama sekali. Padahal pintar sekali, sampai profesor, guru besar. Ya. Tapi ada orang yang dia, masya Allah, pintar dan bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, inilah tentu yang paling utama, karena dia bisa mentransfer ilmunya dengan baik. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau punya banyak ilmu, tapi kata Ali bin Abi Thalib, sayangnya beliau tidak punya kemampuan untuk mengungkapkan ilmu tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lain Ali mengatakan lam yabqa ahadun. Nah, ini menunjukkan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau benar-benar menjalankan wasiatnya Rasulullah. Sampai di tazkiyah atau direkomendasi oleh Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, lam yabqa ahadun la yubali fillah law mata laim ghaira Abi Dzar wala nafsi. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada seorang pun yang tidak peduli dengan celaan manusia selama dia berada di jalan Allah kecuali Abu Dzar. Ya, namun tidak dengan diriku sendiri. Artinya Ali itu mengakui kelemahan dirinya kalau dibandingkan dengan Abu Dzar. Ali itu masih terpengaruh dengan celaan orang-orang yang mencela. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau nggak peduli sama sekali. Siapapun yang mencela beliau, selama beliau merasa bahwa yang beliau sampaikan adalah kebenaran, beliau akan sampaikan. Jadi Ali mengakui, oh, kalah saya dalam bidang ini kalah sama Abu Dzar Al-Ghifari. Makanya kenapa
Abu Dzar Al-Ghifari itu dia sampai meninggal dunia dalam keadaan sendiri, terasing di sebuah tempat yang namanya Robada, itu karena beliau menjauhi kehidupan kaum muslimin yang ketika itu bergelimang dengan harta. Tidak senang beliau. Beliau itu sukanya kesederhanaan. Ya, ketika beliau berada di Damaskus, saat itu kaum muslimin berada di puncak-puncaknya di masanya Utsman bin Affan. Yang namanya ghanimah, rampasan perang itu mengalir ya ke tengah-tengah kaum muslimin. Beliau nggak senang. Ya, bukan seperti ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersenang-senang ya dengan kemewahan. Maka beliau menyingkir. Beliau nggak khawatir dengan celaan manusia. Beliau tetap dengan prinsipnya walaupun berbeda. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib memuji beliau. Ya, tidak ada orang yang tersisa dalam hidup ini ya. Kata Ali di masa sekarang ini orang yang bisa bertahan, tidak khawatir dengan celaan orang yang mencela, melainkan Abu Dzar Al-Ghifari. Saya sendiri enggak, kata Ali. Tsumma daraba bi yadihi ala sadrihi. Kemudian Ali pun memukul dada beliau. Artinya apa? Kenapa saya enggak bisa seperti Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari enggak peduli dengan ucapan manusia. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang menonjol dari ini sudah kita singgung, dari kehidupannya Abu Dzar adalah kezuhudan beliau. Beliau itu benar-benar orang yang mencari akhirat, enggak mencari dunia sama sekali. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari itu punya prinsip, kalau kita itu punya harta, harta itu harus segera diinfakkan di jalan Allah, biar jadi bekal kita di akhirat. Itu prinsip hidupnya Abu Dzar Al-Ghifari, enggak kemudian ditumpuk, enggak. Makanya tadi kalau beliau mengurus harta anak yatim, bisa habis itu adalah harta anak yatim ya. Anak yatim, kalian punya harta kan? Iya, diinfakkan aja ya di jalan Allah ya. biar jadi tabungan kalian di akhirat. Padahal anak yatim kan butuh harta ya. Bisa jadi seperti itu prakteknya Abu Dzar kepada anak yatim yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Tapi itu beliau praktekkan pada diri beliau. Ya, ada kita kumpulkan ini yang mutiara-mutiara kezuhudan Abu Dzar Al-Ghifari, luar biasa. Kalau kita dengarkan nasihat-nasihat beliau, kita akan lebih bersemangat untuk mencari akhirat. Disebutkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, qala Abu Dzar Al-Ghifari indal Ka'bah. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saat itu beliau berada di dekat Ka'bah. Faqala, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, ya, ana Jundub Al-Ghifari. Wahai sekalian manusia, aku adalah Jundub Al-Ghifari. Ini nama aslinya beliau, nama aslinya Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Halumu ilal an-nasi asy-syafiq, ya, faqtatafahun nas. Kemudian beliau mengatakan, berkumpullah kalian kepada saudara kalian yang tulus mencintai kalian. Beliau akan memberikan nasihat kepada kaum muslimin ketika itu. Jadi beliau katakan, berkumpullah kalian. Aku adalah saudara yang sangat tulus mencintai kalian. Aku akan berikan nasihat kepada kalian. Maka orang-orang pun mulai berkumpul di hadapan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Faqala, maka beliau mengatakan, ara'aitum law anna ahadakum arada as-safar ya yattakhidhu min az-zaid ma yuslihuhu wa yuballighuhu. Bagaimana pendapat kalian apabila salah seorang di antara kalian akan melakukan perjalanan jauh? Alaysa yattakhidhu min az-zaid? Bukankah dia akan mengumpulkan bekal? Apabila Anda ingin melakukan perjalanan jauh, bukankah Anda mengumpulkan bekal yang banyak? Ya, ma yuslihu wa yuballighuhu, yang akan dia pakai untuk kemaslahatannya selama perjalanan dan akan mendukung dia untuk mencapai tujuannya. Qalu bala, maka mereka mengatakan, benar wahai Abu Dzar. Orang itu kalau mau safar, orang itu kalau mau pergi jauh, dia akan bawa perbekalan. Perbekalan inilah yang akan mensupport dia sampai ke tujuannya. Qala, maka kemudian beliau mengatakan, fa inna safara tariqil qiyamah ab'ad, ya, ma tarwiduhu fakhudhu ma yuslihukum. Maka Abu Dzar mengatakan, sesungguhnya safar kita, perjalanan kita menuju hari kiamat itu lebih jauh daripada safar kita di dunia. Maka hendaknya kalian mengambil bekal, ya, sesuatu yang bisa membawa kemaslahatan bagi perjalanan kalian tersebut.
Kemudian beliau sebutkan apa saja itu bekal-bekal untuk menuju akhirat. Nanti insya Allah kita akan bahas ya apa saja bekal-bekal tersebut di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.